Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji nama Tuhan. Saat ini kita mau memuji Tuhan, mau bersorak-sorai untuk Tuhan Allah kita yang dahsyat. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Penyertaan-Mu sempurna. Setiap musim di dalam hidup kami, Engkau tidak pernah tinggalkan kami, Tuhan.
Kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu lihat aku. Kasih dan
jemaat untuk sama-sama menyanyikan pujian ini. Lebih luas, amin, dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas, amin, dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami ya Bapa. Tahun demi tahun kami lalui bersama-Mu ya Tuhan. Kau tidak pernah berlalu dalam hidup kami. Setiap musim berganti, Kau selalu ada dalam hidup kami. Kau selalu memberikan kami kekuatan dan kemampuan di dalam menghadapi berbagai macam masalah. Terima kasih Tuhan. Kau selalu memberikan berkat buat kami. Perlindungan-Mu selalu sempurna buat kami. Kasih-Mu begitu nyata buat kami ya Bapa. Engkau yang memampukan kami untuk melangkah bersama-Mu dari tahun ke tahun. Engkau yang selalu menopang kami ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih atas kasih-Mu bagi kami pribadi, lepas pribadi dan seluruh keluarga kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kasih-Mu tak pernah berlalu buat bangsa Indonesia. Kami yakin dan percaya mujizat-Mu masih ada. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu begitu sangat luar biasa Tuhan. Engkau menyertai bangsa Indonesia hingga saat ini. Terima kasih atas para pemimpin yang sudah Kau pilih ya Bapak, dari Pak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajaran kabinet seluruhnya, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Semua ini karena kasih-Mu ya Bapak bagi kami semua. Engkau yang telah memilih dan Engkau yang sudah memberkati mereka ya Bapak. Biar mereka memiliki hati-Mu, biar mereka memiliki rasa kasih-Mu ya Bapak, untuk lebih mementingkan kepentingan bangsa Indonesia daripada memikirkan kepentingan pribadi mereka. Terima kasih atas unity, kesatuan yang Kau berikan kepada tentara kami, baik TNI, Polri, ABRI, semuanya Tuhan. Kami berpegangan tangan satu dengan yang lainnya untuk menegakkan keamanan buat bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu bagi kami. Dan kami juga mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami bisa mengatasi COVID-19 ini karena Engkau. Engkau yang memberikan kekuatan buat para tim medis. Engkau yang memberkati mereka. Dan Engkau juga yang menyembuhkan para pasien yang terkena COVID Tuhan. Semua ini karena Engkau Bapa. Engkau mengasihi kami dari tahun ke tahun. Tak pernah lepas kasih-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan. Mata-Mu selalu tertuju buat bangsa kami. Dan kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Bahwa vaksin sudah ada di Indonesia. Dan biarlah masyarakat Indonesia menyadari akan pentingnya supaya mereka mau divaksin ya Bapak. Biarlah semua itu merata ke desa-desa, bahkan ke pulau-pulau ya Tuhan. Terima kasih. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu, karena kami yakin dan percaya tak lama lagi kami akan mengalami lawatan-Mu. Pentakosta ketiga terjadi di Indonesia, dan itu dimulai dari NTT, bahkan menyebar sampai ke bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, kami ingin Kau lawat kami, jangan sampai kami terlewati.
Biarkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhanku. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mendeklarasikan doa persembahan. Kita akan memulai pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga, menerima hadiah kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Mas, mari kita menaikkan pujian ini. Oh, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Tidak terbatas kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Setiap musim hidup kami, Engkau selalu menyertai kami. Amin. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Ada hikmat Tuhan yang menyertai dia dalam menyampaikan firman. Berikan kami semua telinga, murid yang mau mendengar dan mau mengerti. Dan menjadikan firman itu menjadikan rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau Allah kami, Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya boleh sama-sama katakan, amin. Haleluya. Apa kabar jemaat Tuhan? Saya percaya setiap saudara baik dan sehat dalam segala sesuatu karena kasih karunia-Nya melimpah atas hidupmu. Saya sudah bagikan sebelumnya, siapakah orang-orang kudus yang akan memegang pemerintahan, orang-orang kudus yang akan menjadi raja-raja di bumi ini, yaitu orang yang dibenarkan oleh darah Yesus. Setiap kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus, berarti kita adalah orang kudus itu. Yang kedua adalah orang yang menyerahkan diri kepada Yesus, Sang Kebenaran.
Menyerahkan diri bukan sekali-sekali tapi terus-menerus. Setiap hari menyerahkan diri. Anggota tubuh kita dipersembahkan menjadi apa? Senjata-senjata kebenaran. Yang ketiga, orang yang mampu, yang cerdas, yang dapat mengelola, mengatur, mengurus perkara-perkara dalam kehidupan ini. Setiap hari kita berurusan dengan perkara-perkara kehidupan. Ada perkara-perkara yang tidak berarti, ada perkara-perkara yang biasa. Nah, kita harus mampu untuk mengurus semuanya dengan baik. Kalau tidak, maka saudara kita ini tidak dilayakkan atau tidak masuk kriterianya Tuhan untuk dapat memerintah sebagai raja-raja di bumi ini. Saya harap saudara bisa pelajari lagi atau dengarkan lagi apa yang sudah saya bagikan sebelumnya. Nah, hari ini saya akan lanjutkan dengan 2 syarat lagi, ya. Berarti yang keempat nih. Siapakah orang-orang kudus yang akan memerintah sebagai raja-raja bersama Yesus? Yang keempat adalah orang yang setia dalam perkara yang kecil. Dalam Lukas 19 ayat 12 sampai 19 ada sebuah perumpamaan di situ. Perumpamaan itu sebetulnya berbicara mengenai Yesus sendiri dan para muridnya atau orang-orang percaya. Mari kita baca di ayat 12. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan yang berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Nah, ini bicara mengenai kedatangan Yesus. Yang pertama di ayat 13, ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Ayat 14, akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Ya, ini jelas berbicara mengenai penolakan orang Yahudi. Mereka menolak Yesus menjadi raja buat mereka dan mereka memutuskan ini pilihan mereka, Yesus harus disalibkan. Ayat 15, dan terjadilah ketika ia kembali. Ia di sini bicara mengenai Yesus setelah ia dinobatkan menjadi raja. Kedatangan Yesus yang kedua kali nih, saudara. Ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang berkata, Tuan, mina Tuan yang satu ini telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kedatangan Yesus, Yesus akan minta pertanggungjawaban dari setiap kita, orang-orang kudusnya. Apakah kita menjalankan mina yang Tuhan berikan kepada kita atau talenta yang Tuhan berikan kepada kita? Ya, kita kembangkan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bermanfaat bagi orang lain, menguntungkan kerajaan surga. Nah, saudara, yang menarik dari kisah ini adalah bahwa ketika hamba yang menghasilkan 10 mina, ya, yang menghasilkan 10 mina itu, saudara, diberi kekuasaan atas berapa? 10 kota. Dan yang bisa menghasilkan 5 mina lagi, diberi kekuasaan atas 5 kota. Jadi penguasa.
Nah, kalau seseorang itu menjadi penguasa, sebut saja 10 kota kabupaten, berarti penguasanya disebut gubernur. Kalau 5 kecamatan, ya bisa juga disebut bupati ya, kalau 5 kecamatan ya. Atau lebih ya, tapi kurang lebih seperti itu. Kalau satu kota madya, berarti penguasanya disebut wali kota. Jelas di ayat ini bahwa setiap orang kudus, orang percaya, ketika kita mengembangkan talenta-talenta atau memberdayakan talenta-talenta, potensi, karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita, bermanfaat bagi orang lain, berdampak bagi kehidupan orang lain, maka saya beritahu itu semua akan diperhitungkan. Ya, orang yang dengan setia mengembangkan semua ini, memiliki pelayanan kehambaan seperti ini, maka di kemudian hari pada waktu Yesus datang, maka dia dapat diberikan otoritas atau kuasa untuk memerintah. Sebab itu jemaat Tuhan, ayo melayani lebih sungguh, miliki hati hamba. Jangan ada yang berpikir, Pak Gembala saya tidak punya sesuatu loh, saya tidak punya karunia, saya tidak punya potensi. Saya mau beritahu, setiap orang percaya diberikan minimal 1 karunia. Jadi tidak ada alasan, setiap kita memiliki minimal 1 karunia atau kita bisa sebut 1 talenta minimal. Kita mesti jalankan itu dengan setia. Apapun karunia yang Tuhan berikan kepadamu, gunakan itu, kembangkan itu, berdayakan itu, bermanfaat bagi orang lain, jadi berkat buat orang lain. Ya, gunakan itu semua untuk amanat agung, penginjilan dan pemuritan. Itu semua akan dicatat loh oleh Tuhan. Ya, ada upahnya. Ketika dia datang, dia lihat hasil pekerjaanmu. Wah, luar biasa. Ternyata dia lihat saudara telah mengembangkan talenta yang dia berikan dengan setia. Telah bermanfaat menjadi berkat buat banyak orang. Maka dia bilang, kamu layak untuk menerima kekuasaan atas 5 kota, atas 10 kota. Bisa lebih enggak ya? Ya bisa juga. Oke. Yang kedua, siapakah orang-orang kudus yang akan memerintah sebagai raja-raja bersama dengan Yesus? Saya harap saudara semakin kuat di dalam dirimu hasrat ini. Tuhan, aku tidak sekedar menjadi orang Kristen biasa, aku juga tidak hanya mau ada di sorga Tuhan. Tapi aku mau Tuhan menerima otoritas kerajaan itu untuk memerintah sebagai penguasa di bumi ini. Saya ajak kita baca dalam Matius 25 ayat 31 sampai ayatnya yang 40. Nah, saya tidak baca semua ayatnya, nanti sudah baca sendiri ya, secara lengkap. Di situ diceritakan mengenai kedatangan Yesus, anak manusia dalam kemuliaannya, dan dia datang bersama semua malaikat-malaikatnya. Lalu semua bangsa dikumpulkan di hadapannya, dan dia memisahkan seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Domba bicara orang percaya, orang-orang kudus, kambing bicara orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, pendosa-pendosa, orang yang mau bertobat. Saya percaya setiap saudara adalah dombanya Tuhan ya. Bilang sama sebelahmu, kamu dombanya Tuhan, kamu juga dombanya Tuhan. Oke. Nah, di ayat 33 dikatakan bahwa ia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, lalu kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu berkata kepada yang di sebelah kanannya, di sebelah kanan siapa tadi? Domba-domba, oke? Orang-orang kudus, orang percaya, murid-murid Kristus. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Haleluya.
Orang-orang kudus, murid-murid Kristus, orang percaya kita adalah orang yang diberkati oleh Bapa. Orang yang diberkati oleh Bapa akan menerima kerajaan yang telah disediakan. Artinya menerima kekuasaan, menjadi raja-raja di sini, di bumi. Haleluya. Tapi, saudara, siapakah yang menerima kerajaan itu? Tidak semua sebetulnya orang percaya itu menerima loh kerajaan yang disediakan itu. Lalu siapa yang akan menerimanya? Simak ini ya. Di ayat selanjutnya, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Mereka bilang, hei, kapan Yesus kami lihat kamu kelaparan, kami kasih ya makan. Kapan kami lihat kamu Yesus haus dan kami kasih Yesus minum, kapan? Yesus berkata begini, ya di ayat selanjutnya, raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat-ayat yang baru kita baca jelas sekali bahwa love ministry atau pelayanan kasih itu sangat diapresiasi Tuhan. Pelayanan ini sangat menentukan apakah seseorang itu nanti akan menerima kerajaan yang telah disediakan oleh Tuhan sejak dunia dijadikan atau tidak. Kelihatannya kok sederhana, tetapi justru yang sederhana ini kok kita ini banyak yang lalai, abaikan, cuek. Mari saudara, kita saudara menyimak dengan baik pernyataan Yesus dalam ayat-ayat yang baru kita baca ini saudara. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Lah ini pelayanan sebetulnya sederhana toh. Setiap kita bisa lakukan loh, setiap kita bisa. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ya. Sederhana sekali, sangat bisa loh. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Saya yakin kok kita ini punya pakaian itu banyak, penuh di almari kita. Ketika aku sakit, kamu melawat aku, waduh. Mengunjungi teman yang sakit, saudara yang sakit juga gampang sekali untuk dilakukan. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Pelayan ini pelayan sederhana sekali, nggak dibilang begini. Kamu berkhotbah, kamu mengajar, nggak ada catatannya di sini, saudaraku. Tapi justru pelayanan yang sederhana ini mengenai care, peduli, touching people, menjamah kehidupan orang lain, give, memberi, atau disebut love ministry, pelayanan kasih. Orang-orang yang peduli dan suka memberi akan menerima kerajaan. Saudara, kita bukan hanya, saudara, nanti masuk surga, tetapi diberi kekuasaan sebagai raja-raja. Haleluya, katakan Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mau Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan berbantah-bantah. Jangan lagi punya alasan, Pak Gembala, itu memang sederhana. Tapi aku tidak punya waktu. Bertobat saudaraku. Ya, bukan tidak punya waktu, tidak punya kasih. Ya, kalau ada kasih, Anda akan digerakkan oleh kasih itu. Seperti Yesus selalu digerakkan oleh compassion, belas kasihan. Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Kalau ada kasih, maka saudara pasti ada gerakannya, ada actionnya. Ya, bukan malah buat alasan-alasan. Ya, nggak punya waktu, kurang ini, kurang itu dan sebagainya, saudara. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16, menarik sekali ayat ini, saya ajak saudara kita baca 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus
yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib, katakan apa? Wajib. Wajib apa nih? Wajib militer? Wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Menurut saya, menyerahkan nyawa buat seseorang, apalagi musuh, ya untuk orang baik pun belum tentu ya kita mau menyerahkan nyawa kita. Apalagi untuk orang jahat. Ya terus terang ini sesuatu yang menurut saya mustahil lah. Kita nyerahin nyawa buat orang lain gitu. Namun saudaraku sebetulnya tidak se ekstrim itulah sebetulnya ya yang kita bayangkan. Nyawa beneran yang dipersembahkan gitu. Tapi ukurannya di sini saudara. Ukurannya adalah barang siapa di ayat selanjutnya mempunyai harta duniawi. Siapa di antara saudara yang tidak punya harta duniawi? Iya. Semuanya punya harta duniawi walaupun ya sedikit. Tapi kita punya. Ternyata saudara cara untuk kita mulai menyerahkan nyawa untuk saudara kita yaitu gimana? Yaitu dengan yang sedikit itu atau yang ada pada kita, harta duniawi. Berarti setiap kita bisa melakukan itu. Ini bukan sesuatu yang mustahil. Ini bukan sesuatu yang berat. Ini bukan sesuatu yang sulit. Tapi kenapa kok banyak orang punya saudara keberatan? Saya beritahu itu karena apa? Kalau saya bilang tidak ada kasih mungkin terlalu ini ya ekstrim. Kurang kasih mungkin ya. Oke. Dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Nah, jelas di sini. Gimana kita bilang bahwa ya kita mengasihi saudara kita, harta duniawi yang ada pada kita saja kita sulit untuk berbagi, sulit untuk memberi. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Setiap kita punya sesuatu, sekecil apapun, ya, sesedikit apapun, setiap kita punya sesuatu untuk dapat dibagikan, diberikan, memberkati, bermanfaat buat orang lain. Betul ya? Di Los Angeles ada sebuah gedung besar namanya Dream Center atau Pusat Impian. Ini didirikan oleh Tommy Barnett ya. Gerejanya mendirikan di tahun 1994. Dream Center di Los Angeles ini adalah sebuah organisasi sosial kemanusiaan yang menawarkan makanan gratis. Jadi dia sebagai bank makanan, pakaian gratis, lalu juga penginapan gratis bagi korban-korban bencana, korban-korban kekerasan dalam rumah tangga, para tunawisma, korban-korban narkoba, ya, orang-orang yang terbuang. Orang-orang ini dapat ada di situ, dilayani dengan penuh kasih. Dan luar biasa di tahun 2020, saudara, organisasi ini sudah mendirikan 84 pusat impian, Dream Center, di berbagai kota dan di berbagai negara di seluruh dunia. Wow. Ini yang dikatakan Tommy Barnett ya, dan juga anaknya Matthew Barnett, karena papa dan anak ini sama-sama punya hati yang sama, saudara. Untuk orang-orang lemah, untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang yang terluka. Mereka selalu bilang begini, temukan masalah dan berikan jawaban. Temukan orang terluka dan sembuhkan. Saya ulangi ya. Temukan masalah dan berikan jawaban.
temukan orang terluka dan sembuhkan. Jadi saudara, di Dream Center ini sendiri, pusat impian ini, ada kurang lebih 250 pelayanan atau ministry-ministry. Dan semua jemaat Omega terlibat secara sukarela dalam semua ministry-ministry yang ada. Mereka yang punya beban kepelacuran, orang-orang para pelacur, mereka saudaraku melayani para pelacur. Mereka yang punya terbeban untuk tunawisma, mereka akan melayani orang tunawisma. Mereka yang punya beban untuk istri-istri korban kekerasan dalam rumah tangga, mereka akan melayani di situ. Jadi banyak sekali pelayanan di Dream Center ini. Temukan masalah dan apa? Berikan jawaban. Temukan yang terluka dan sembuhkan. Oh, ada banyak sekali, ya. Tiap hari kita lihat di sana sini, saudara. Orang-orang yang punya masalah, orang-orang terluka. Siapakah yang bisa menjamah mereka? Siapakah yang bisa menyentuh mereka dengan kasih Kristus? Siapakah yang mau memberikan jawaban kepada mereka? Siapakah yang mau sembuhkan mereka? Adakah kasih itu dalam dirimu? Kalau ada kasih itu dalam dirimu, Anda pasti care, Anda beri sesuatu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, oh haleluya. Thank you Jesus. Dave Brennan berkata, ketika seseorang berkata bahwa Kristus tinggal di dalam hati kita, kita akan memuliakan juru selamat kita yang penuh belas kasihan itu lewat perhatian kita kepada mereka yang dipedulikannya. Yesus peduli dengan semua orang. Yesus peduli dengan siapapun di planet ini. Kalau Yesus peduli, maukah kita juga peduli sama mereka? Pernyataan Dave Brennan ya, bahwa ketika seseorang ini berkata bahwa Kristus tinggal di dalam hatinya, maka kita akan memuliakan Kristus yang tinggal dalam hati kita. Dengan cara apa? Yaitu dengan penuh belas kasihan. Kita peduli, kita memberi perhatian kepada yang dipedulikan oleh Yesus. Yakobus 1 ayat 27 mencatat ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Lebih jelas dan tegas lagi diingatkan oleh Yakobus di dalam pasalnya yang kedua ayat 14 sampai 17. Jikalau kita berkata bahwa kita punya iman tapi tidak mempunyai perbuatan, dengan iman itu maka saudara, iman itu menjadi iman yang mati, iman yang sia-sia. Iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya adalah apa? Mati. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, ya, ini mengkonfirmasi Matius 25 yang sebelumnya kita udah bahas ya. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Sebetulnya sederhana ya, jemaat ya. Kita mempraktekkan soal ini, saudara. Peduli, memberi. Makanan, pakaian, ya. Harta benda duniawi, apa yang ada pada kita, sesederhana itu. Kapan sih kita bisa mulai? Sekarang. Ya. Dan berapa lama kita lakukan itu? Ya, selama kita hidup. Jadwalnya? Ya, selama masih ada hari ini. Care and give. Selama masih ada hari ini. Mother Teresa sangat dikenal luas. Ketika menyebut nama itu, saudara juga tahu siapa dia. Dia adalah seorang wanita yang memberi inspirasi buat setiap
manusia yang ada di planet ini yang pernah tahu hidupnya, mempelajari hidupnya, pasti diberkati oleh kisah hidup daripada seorang Mother Teresa. Bagaimana dia menyentuh begitu banyak orang termiskin dari antara orang miskin di Kalkuta, India. Pelayannya begitu luar biasa. Dia ini dianggap seperti Yesus yang berjalan di bumi, saudara. Yang begitu peduli dengan orang-orang yang terbuang, orang-orang yang tidak dipedulikan ini. Orang-orang yang dianggap sampah-sampah ini. Justru dia pungut, dia layani dengan penuh kasih. Bahkan dalam kondisi dia sakit karena pelayanan dia yang tanpa lelah, pengorbanan ya waktunya, kurang istirahat. Dia juga mengalami sakit penyakit, tapi tetap bersemangat dalam kondisi sakitnya. Dia melayani orang sakit. Dia tidak menyerah sampai akhir hidupnya. Dia tetap melayani orang-orang termiskin ini. Kehidupannya telah menginspirasi banyak orang, ya, sehingga hingga hari ini ada 700 misi yang beroperasi di lebih dari 130 negara, dimulai dari seorang Mother Teresa ini. Saudara, seorang dapat memberi inspirasi buat banyak orang ketika Anda mulai melayani dengan penuh kasih buat orang-orang yang tidak dipedulikan. Orang-orang yang terluka, orang-orang yang dalam penjara, orang-orang yang dianggap sampah masyarakat, penyakit sosial. Tapi ketika kita menyentuh orang-orang itu, kasih Kristus mengalir, kuasa Tuhan bekerja. Saudara, kalau saya bayangkan begini, kalau setiap kita ya, saya di rumah saya ada beberapa orang, ada istri saya, ada saat ini ada 2 anak saya yang di rumah, Gerald Madrian, karena Sharon untuk sementara ini bekerja dan tinggal di Bandung. Kalau masing-masing kita, ya kalau yang ikut ibadah online ini ada berapa banyak orang, masing-masing kita, 1 orang. Setiap hari care and give. Setiap hari peduli dan memberi. Kalau kita ada 100, maka ada 100 orang. Kalau 100 orang yang melakukan kepada 100 orang yang lain masing-masing 1. Ada 100 orang yang lain berbahagia. Ada 100 orang yang lain dipulihkan. Ada 100 orang yang lain disembuhkan. Ada 100 orang yang lain diberi pengharapan, diberi kekuatan, dibangun, diselamatkan. Haleluya. Jadi selama masih ada hari ini adalah hari untuk care and give. Katakan, hari ini adalah hari untuk care and give. Satu, minimal saudara kita lakukan, 1 orang melakukan kepada 1 orang. Sederhananya saudara, kalau ingat saya pernah membagikan mengenai doa 360, yaitu saya mendoakan. Pertama, kalau 360 ya berarti lingkaran 360 derajat, ya ada yang di atas saya, ada yang selevel saya dan di bawah saya, ya. Saya mendoakan orang-orang di atas saya, para pemimpin saya. Saya mendoakan orang-orang yang selevel dengan saya, para leaders atau orang-orang yang pada posisi yang secara status sosial sama posisinya dengan saya, ya. Dan ada orang-orang yang saya doakan yang melayani saya, ada di bawah saya. Saya juga mendoakan mereka. Nah, itu sesuatu yang sederhana yang bisa kita lakukan, dimulai dengan doa. Aku berdoa buat pemimpin saya, aku berdoa buat sesama saya, aku berdoa buat orang-orang yang, ya kita nggak merendahkan orang, maksudnya kita tidak mencoba memposisikan orang di bawah kita, bukan itu maksudnya ya. Tetapi secara sosial kita memandang ada orang-orang yang kita anggap atau dianggap di sana masyarakat di bawah. Kita doakan, saudara. Iya kan? Atau yang biasa juga saya lakukan adalah ketika saya di bus, saya di jalan, saya lagi nyetir, saya mendoakan orang-orang yang ada di depan saya mendoakan orang di samping kanan, samping kiri, atau di belakang saya. Saya mendoakan mereka supaya mereka diberkati, mereka mengenal Yesus sebagai selamat pribadi dan Tuhan mereka diselamatkan. Nah, ini satu action love ya, yang sederhana, yang simple, yang kita semua bisa lakukan itu. Semua kita bisa kerjakan itu ya. Oke. Nah, saudara, ini yang kita mesti
menjadi perhatian kita, saudara-saudara, setiap hari adalah, saudara, tiada hari tanpa care and give. Tiada hari tanpa peduli dan memberi selama masih ada hari ini. Saya mau baca pernyataan dari Mother Teresa. Dikatakan begini, not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Tidak semua dari kita dapat melakukan hal-hal besar, tetapi kita dapat melakukan hal-hal kecil dengan penuh cinta. Kapan? Hari ini. Ini yang saya praktekkan mulai jadi gaya hidup saya, yaitu tiada hari tanpa care and give. Minimal once, satu kali setiap hari lakukan sesuatu. Dimulai dari mana? Mother Teresa berkata, kalau kamu mau mengubah dunia, kembalilah ke rumah, cintailah orang di dalam rumahmu. Artinya apa, saudara? Kita mulai dari rumah kita. Kita mulai dari keluarga kita. Amin. Kita menebar kasih itu, peduli, care, ya, dan give, memberi sesuatu. Mari kita mulai pikirkan ini setiap hari. Pada siapa aku mau peduli dan memberi hari ini? Setiap hari. Kepada siapa aku mau peduli dan memberi hari ini? Apa yang ada padamu? Engkau bisa beri buat seseorang, memberkati hidup seseorang. Saya berdoa, setiap jemaat menangkap isi hati Tuhan ini, dari pesan firman yang sederhana ini, supaya setiap kita dilayakkan untuk menerima otoritas sebagai raja-raja yang akan memerintah bersama dengan Yesus di bumi ini. Tuhan Yesus memberkati. Kini saatnya kita akan perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggurmu. Haleluya. Angkat roti dan anggurmu. Ikuti doa saya. Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus disalibkan untuk menebus dosaku. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus untuk mengingat kematian Kristus bagiku, untuk memberitakan kematian Yesus sampai Ia datang lagi, dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Thank you Jesus. Mari kita masing-masing mengucap syukur, katakan terima kasih Yesus buat tubuh-Mu yang Kau pecah-pecahkan bagiku. Terima kasih Yesus buat darah-Mu yang Kau curahkan bagiku. Haleluya Jesus. Terima kasih Yesus. Aku telah diampuni dosa-dosaku. Ya, didamaikan dengan Bapa. Dibenarkan. Thank you Jesus. Imani perjamuan kudus ini sebagai juga perlindungan rohani buat setiap saudara. Ya, dari segala mara bahaya, malapetaka, sakit penyakit, dalam nama Yesus. Imani. Yes Lord. Bukankah roti yang atas kita bersyukur adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Amin. Bukankah cawan anggur yang atas kita bersyukur juga persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Makanlah, minumlah dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karabasya Kamu. Haleluya Jesus. Terima kasih Abah ya Bapa. Ya Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang kudus yang setia melayani dalam perkara-perkara kecil, mengembangkan talenta, karunia-karunia yang Tuhan berikan buat kami untuk amanat agung. Haleluya.
Kami juga Tuhan mau peduli dan memberi care and give bagi setiap jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kami ya Tuhan. Thank you Jesus. Kira baya syadara. Kira baba syadara. Yesus ada dalam hidupku. Belas kasihan Kristus penuh melimpah hidupku. Hari ini aku care and give. Selama ada hari ini aku care and give. Katakan selama ada hari ini aku care and give. Terima kasih Abah ya Bapa, setiap jemaat mengalami kekuatan yang baru. Pengharapan, damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Kesehatan, kesembuhan. Ya terjadi buat setiap jemaat Tuhan. Perlindungan, penyediaan Tuhan. Tidak membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi yang kau lepaskan setiap jemaatmu, setiap kami daripada yang jahat. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Dalam nama Yesus. Amin. Jemaat terkasih, saya persilakan bangkit berdiri. Doa saya setiap jemaat tetap sehat ya. Sebab itu pastikan ini tanggung jawab kita ya. Masing-masing kita tetap ikuti secara disiplin prokes COVID-19 5M. Saya minta jemaat tetap doakan untuk rencana ibadah onsite kita atau ibadah secara offline di gereja dimulai bulan Juli. Nanti akan ada informasi-informasi yang diberikan oleh tim persiapan ibadah onsite. Aktif di dalam kersel-kerselmu, sebab kita adalah kampus komunitas Matetes atau komunitas murid pemimpin unggul sejati. Saya dimuridkan, saya memuridkan, Anda dimuridkan, Anda juga memuridkan. Pastikan jika saudara terlibat dalam doa-doa bersama, khususnya di hari Sabtu dalam doa fajar kita. Haleluya. Dengan segenap hatimu penuh pengharapan, angkat kedua tanganmu sebab engkau sudah diberkati. Hurapaka syakarada berkat kasih karunia dari Bapa Surgawi melimpah-limpah atas hidupmu. Oraga sakaba. Keselamatan dari Yesus Kristus telah engkau terima. Dan Roh Kudus memegang, menyertai, menuntunmu di setiap langkah-langkah hidupku dalam seluruh kebenaran. Sekarang, bahkan sampai Maranatha, Yesus Kristus datang untuk menjemput kita gerejanya. Bahkan bersama-sama dengan dia untuk selama-lamanya. Memerintah juga bersama-sama dengan Yesus. Semua berkat istimewa ini bagimu, bagiku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.